Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan zuhur kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salat zuhur kita menjadi salat terbaik yang pernah kita tunaikan, dan semoga salat kita menjadi sarana istirahatnya ruh kita. Karena Rasulullah SAW ketika masuk waktu salat, Rasul mengatakan kepada muadzinnya, yaitu Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya Bilal arihna bis shalah, ya Bilal, Bilal istirahatkan kami dengan salat. Jadi salatnya Nabi itu adalah sarana untuk istirahat ruh, karena ruh itu istirahatnya adalah dengan cara diibadahkan. Makanya kalau tidak pernah sholat, naudzubillah, tidak pernah ngaji, naudzubillah, ruhnya capek, tidak istirahat. Badan saja butuh istirahat. Makanya Allah jadikan malam, waja'alnal laila libasa, ya, malam itu untuk istirahat. Subhanallah, Bapak yang dirahmati Allah, hari ini di waktu yang sangat singkat ini, di akhir tahun 2024 ini, kita ingin sama-sama melihat bagaimana diri kita. Kita ini sudah lama jadi seorang muslim. Bahkan kalau bicara nikmat yang sudah sempurna itu adalah nikmat Islam. Makanya agama ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Maksudnya Islam. Ini sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Subuh 2 rakaat jangan ditambah 3 rakaat, mentang-mentang pulang umroh. Subuhnya mau 3, tidak boleh. Zuhur 4 jangan dikurang, mentang-mentang jam istirahatnya sedikit. Zuhurnya boleh enggak? 2, tidak boleh. Jadi sudah sempurna agama ini. Makanya dikatakan nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dikatakan di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi derajatnya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, nggak ada. Makanya seorang muslim itu harus bangga, Pak. Sampai hari ini kita masih menjadi seorang muslim itu bangga, bahagia. Dari kapan Bapak ini muslim? Dari lahir, dari alam ruh. Bahkan nikmat ini Allah tidak cabut. Berapa banyak mungkin saudara kita murtad, naudzubillah. Ada yang dulunya muslim kemudian jadi murtad? Ada. Ya kalau murtadnya dalam kebaikan bolehlah. Maksudnya murtad dalam kebaikan tuh murid ustadz, itu bagus tuh. Kalau murtadnya keluar dari agama Islam ini tidak boleh. Makanya bayi lahir muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu Islam. Jadi jangan mengatakan ini anak haram karena bapak ibunya zina. Yang haram itu perbuatan bapak ibunya. Bayinya fitrah. Walaupun dia keluar dari rahimnya Yahudi, Nasrani, ateis sekalipun, fitrah kata Nabi. Fa abawahu yuhawidanihi ayu majisani ayu nasirani. Bapaknya lah yang membuat dia itu nanti Yahudi, Majusi, Nasrani. Makanya saya sering menyampaikan, kalau ada anak bayi jangan dibilang ini anak haram. Kalau itu anak haram, bapak bertanggung jawab, bawa ke MUI minta stempel halal, Pak. Ya, jadi jangan mengatakan ini anak haram. Dan ternyata nikmat itu sampai hari ini Allah masih nisbatkan kepada kita, Allah masih tempelkan kepada kita. Kita masih menjadi seorang muslim. Bahkan subhanallah, kenapa kita sholat?
kita muslim. Identitas seorang muslim itu adalah wudu dan sholat. Itu identitas yang sangat terlihat jelas. Dohirnya itu adalah dia wudu, dia sholat. Karena kalau puasa nggak kelihatan juga kadang-kadang. Haji juga bisa ngumpet-ngumpet. Tapi kalau sholat itu terlihat. Subhanallah. Nah, maka seorang muslim dalam mensyukuri nikmat Islamnya ini adalah harus menjadi muslim yang progresif. Jangan menjadi muslim yang dikatakan stagnan, muslim yang tidak berkembang, tidak punya tujuan. Karena Allah ciptakan manusia ada tujuan. Makanya jadilah muslim yang progresif. Subhanallah. Bapak yang dirahmati Allah, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ayat yang luar biasa. Surah Fusilat ayat 33 kata Allah, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Muslim progresif di antaranya, kalau Bapak ingin tahu, Allah mengatakan siapakah yang lebih baik dari perkataannya daripada orang-orang yang dakwah menyeru kepada kebaikan. Jadi ciri orang yang ingin menjadi muslim progresif tuh, coba ayat ini diamalkan, Pak. Dia dakwah, dia mengajak kepada kebaikan, lalu beramal soleh. Amal soleh dia, dan yang ujungnya menarik, dia katakan innani minal muslimin. Aku ini orang Islam, aku ini muslim. Jadi kita mengucapkan kata-kata ana muslimun, itu kalimat terbaik kata Allah. Jadi kalimat terbaik itu mengatakan aku muslim. Ya, bukan mengucapkan selamat Natal, bukan itu. Selamat tahun baru, bukan itu. Tapi aku muslim, bangga, itu kalimat terbaik. Allah setarakan dengan kalimat dakwah, mengajak kepada kebaikan. Allah setarakan dengan beramal soleh. Makanya subhanallah, seorang Nabi Ibrahim, bapak monoteisme, apa yang diucapkan di dalam Al-Quran, perkataan Nabi Ibrahim, ayat 128 surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Subhanallah, al-ayah. Ya Tuhan kami, ini permintaan seorang Nabi Ibrahim yang sudah dikatakan dijamin surga. Ini orang soleh, tapi masih meminta kepada Allah dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Berdua itu maksudnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Minta kepada Allah. Ya, kemudian apa dikatakan? Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Subhanallah. Jadi ayat ini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa doa terbaik ternyata minta agar dikuatkan iman dan Islamnya. Itu juga doa terbaik. Karena nggak garansi, Pak. Siapa yang menjamin keislaman kita masih nempel sampai akhir hayat? Nggak ada jaminan. Makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan perintah. Artinya orang itu bisa mati dalam keadaan di luar muslim. Makanya Allah keluarkan di sini larangan. Jangan sekali-kali mati kecuali muslimun. Anda silahkan mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, tapi ingat, usahakan Anda mati dalam keadaan muslimun, karena itu yang menentukan. Jadi kalimat muslimun diucapkan kalimat terbaik. Subhanallah. Didoakan menjadi ucapan doa, menjadi doa terbaik karena diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ujung kehidupan kita, sakaratul maut, muslimun menjadi mati yang terbaik. Subhanallah, itu tuh muslim tuh, Pak. Makanya ini supaya Bapak dan saya bangga kita menjadi seorang muslim. Tapi tidak cukup hanya bangga, harus progresif. Nah kemudian pertanyaannya sekarang, apa itu muslim? Jadi kita ini sering mendengar kata-kata muslim. Apa sih muslim?
Muslim itu orangnya, iya orangnya. Tapi apa arti muslim itu apa? Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan muslim itu berasal dari kata aslama yuslimu istislaman, atau dikatakan islaman. Islam, istislam, artinya berserah. Jadi seorang muslim itu seorang yang dia berserah kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah. Kalau saya analogikan Bapak, ada orang yang tertawan dalam peperangan. Misalnya ada orang tertawan oleh musuh. Kira-kira orang yang ditawan itu Pak diborgol, terus orang yang ditawan itu bisa nggak dia melawan dari apa aturan yang menawannya itu? Nggak bisa. Kalau sudah ditawan, diborgol, itu disuruh minum air mentah ya minum itu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Disuruh ke kanan, disuruh ke kiri, disuruh keluar berjemur panas. Itu orang yang tertawan tuh begitu. Makanya kalau ada orang yang ikut apa kata dunia, nah ini tertawan dengan dunia tuh. Subhanallah. Disuruh berangkat subuh sampai enggak sholat subuh karena ngejar dunia. Disuruh pulang malam sampai enggak sempet ngobrol sama anak di rumah karena tertawan oleh dunia. Ya, hati-hati tuh, kita sering tertawan oleh dunia, enggak sadar kita. Makanya seharusnya kita ini menyerahkan diri kita menjadi tawanannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini budaknya Allah, bukan budaknya makhluk. Makanya orang yang dikatakan muslimun itu sama dengan kata-kata yang kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku ya untuk Allah. Jadi semuanya itu untuk Allah. Itu disebut dengan apa? Istislam, muslim, pasrah dia. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah betul-betul menyadari makna muslimun, dia tidak mungkin Pak bertawakal kecuali kepada Allah. Ya, jadi tidak takut dia. Pandemi kemarin, kerjaan bagaimana? Tidak takut. Yang mengatur rezekinya siapa? Allah. Bukan perusahaan yang ngatur rezeki. Sakit, tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit yang mahal atau dikatakan tidak punya biaya, rumah sakit mahal. Kemanapun, yang penting ikhtiar. Karena kesembuhan bukan dari obat, tapi kesembuhan dari Allah. Itu berserah tuh begitu. Tapi memang berserah itu beda dengan menyerah Pak. Maksudnya berserah itu harus ada ikhtiar. Kita ini berserah bukan putus asa, bukan. Kalau ada orang sakit tidak mau berobat, dia ditanya, Bapak kenapa tidak berobat? Saya berserah kepada Allah. Itu bukan itu putus asa namanya. Harus ada ikhtiar. Bapak kenapa tidak mau kerja? Saya berserah kepada Allah karena Allah yang ngatur rezeki. Nah itu namanya malas. Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit itu tidak turunkan hujan emas dan perak. Jadi bedakan tawakal dengan takasal, itu beda. Kalau tawakal itu berusaha atau dikatakan berserah dengan berusaha, ada ikhtiar di sana. Kalau takasal itu malas. Ya kalau malas itu ya nggak ada usahanya. Makanya muslim itu tawakal, ikhtiar. Muslim itu bukan takasal. Ya, maka ini yang harus difahami. Makna berserah di sini adalah menyerahkan segala apapun ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Qadir. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan segala ketentuan. Takdir kita, kuasanya di Allah semua. Maka itulah seorang muslim yang sebenarnya. Sehingga dia tidak butuh sekutu Pak, tidak butuh makhluk ya. Yang dia butuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim tuh. Baik Bapak dirahmati Allah. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana menjadi muslim yang progresif ya, dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kata ulama yang pertama, ingin menjadi seorang muslim yang progresif, dia harus berpikir tidak hanya hari ini, tapi bagaimana untuk masa depan. Karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu
ciri muslim progresif. Ingat Bapak, kita ini hidup tidak hanya di dunia, kita akan hidup kedua kali nanti di akhirat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turjaun. Bagaimana kalian ingkar, kufur kepada Allah, sementara kalian berawal dari tidak ada, Allah hidupkan menjadi ada, lalu Allah matikan lagi di alam barzah nanti, dan Allah hidupkan lagi di alam akhirat. Maka seorang muslim yang progresif, yang difikirkan itu tidak cuman hanya hari ini, Pak. Bagaimana untuk masa depan? Maksudnya beramal hari ini tujuannya adalah untuk kehidupan yang akan datang. Maksudnya di sini kehidupan akhirat. Ini bukan soal dunia. Karena kalau dunia Allah sudah ngatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah atur itu rezekinya. Jadi kalau soal rezeki kita tidak usah ngatur Allah. Silahkan kalau ingin mengatur sesuatu yang sudah Allah atur, silahkan. Insya Allah hidup kita tidak akan teratur. Ya, karena rezeki sudah ditentukan. Yang Allah mau adalah ibadah. Ya Allah nggak tanya itu soal rezeki, yang Allah tanya adalah soal ibadah. Makanya subhanallah dikatakan orang yang progresif, muslim yang progresif, apa yang dilakukan hari ini harus berefek kepada hari yang akan datang. Ini manfaat atau enggak ini? Ini saya ngaji ini nanti ada efeknya enggak untuk yang akan datang? Subhanallah. Karena prinsip orang muslim, prinsip orang yang progresif, ya, dia hari ini harus lebih baik dari kemarin. Apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa min amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, rugi. Siapa yang tahun depan sama dengan tahun ini, rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Tapi yang lebih ngeri, Pak, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, tahun depan lebih buruk dari tahun ini, itu mal'un, dilaknat atau halak, celaka. Nah, jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, bahkan tahun depan lebih buruk dari tahun ini. Naudzubillah. Subhanallah. Jadi stigma cara berpikirnya dulu dibangun. Bagaimana ini saya lakukan ini untuk kedepannya apa ya? Ini mendatangkan manfaat atau akan mendatangkan madarat. Jadi kata pepatah Arab, fakir qabla anta zima. Mikir dulu sebelum melakukan. Nah, itulah muslim yang progresif. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, muslim yang progresif, dia menghargai waktu. Ihtimamul alal waqt. Hidup kita ini diatur, Pak, oleh Allah. Allah memberikan waktu. Makanya ada satu surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan waul qasam, sumpahnya Allah kepada makhluknya, yaitu dengan waktu, wal asr. Dan banyak sebenarnya Allah sumpah dengan waktu, wal fajr, demi waktu fajar, wan nahari idza tajalla, wal laili idza yaghsha. Tapi ada satu waktu di mana waktu ini disebutkan dalam kata al-asr, wal asr, demi waktu atau demi masa. Ada ulama mengatakan demi detik. Ada ulama mengatakan demi waktu asar. Subhanallah. Kenapa harus waktu asar? Karena waktu asar tuh biasanya ini yang kerja sudah mulai capek, Pak. Itu sudah tenaga terakhir penghabisan tuh. Seperti baju diperas, itu sudah pemerasan terakhir tuh. Itu waktu asar kan Bapak lagi capek-capeknya tuh. Ya. Kalau lewat dari waktu asar berarti lembur katanya. Ya, kalau enggak ya berarti pulang. Makanya kata Allah, hati-hati jangan sampai dari pagi Bapak kerja sampai asar ini enggak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu kira-kira maknanya. Jadi kerjanya hanya urusan dunia, enggak ada nilai ibadahnya. Naudzubillah wal asr. Bahkan saking pentingnya waktu, yang menarik adalah dalam suratul asr, satu-satunya
ayat ketika berbicara tentang amal soleh, bahkan Allah sandingkan dengan kerugian, kecelakaan, kesengsaraan. Jadi menarik, biasanya ketika Allah berbicara tentang waktu, Allah sebutkan Pak, waktu itu keadaannya bagaimana? Wal fajr walayalin asyar, demi waktu fajar dan 10 malam, atau wasubhi idza tanaffas, waktu subuh apabila telah mulai terang, atau walaili idza yaghsha, malam ketika sudah gelap, wan nahari idza tajalla, siang ketika sudah mulai terang. Jadi Allah sebutkan waktu dan keadaannya. Tapi ketika berbicara waktu asar, Allah tidak sebut keadaannya, tapi Allah sebutkan ancamannya. Wal asr innal insana lafi khusr. Langsung, sesungguhnya manusia ini hati-hati ya, berpotensi mengalami kerugian. Betapa mahalnya waktu. Makanya sehebat apapun teknologi hari ini, tidak ada satupun yang bisa mengembalikan kita ke masa lalu. Ada dulu itu juga sinetron Lorong Waktu. Ya, itu kan ada sinetron Lorong Waktu. Umur berapa itu Pak? Sudah tidak ada sekarang. Sehebat apapun Bapak punya jabatan, sebanyak apapun Bapak punya harta, apakah bisa mengembalikan waktu masa lalu? Walaupun 1 jam kita kembaliin 1 jam yang tadi, tidak bisa. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Paling dekat tuh kematian, masa akan datang. Jadi waktu ini sangat berharga, tolong hargai waktu Pak. Kalau ingin hidup kita berharga, punya nilai di mata Allah, hargailah waktu, beri nilai kepada waktu. Al waktu athmanu minadz dzahab, waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu itu uang. Jadi kalau tidak menghasilkan uang, rugi waktunya dia. Tapi orang-orang yang beriman, seorang muslim mengatakan al waktu kasayf, waktu seperti pedang. Fa in lam taqta'hu qata'aka, kalau Anda tidak bisa memainkan pedang itu, Anda akan terbunuh oleh pedang itu. Itu waktu. Subhanallah, makanya nih waktu ini berharga nih Pak. Bapak wakafkan waktu Bapak, seharusnya bisa istirahat ini, tapi ngaji, subhanallah, Allah mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ya, karena ini enggak mudah ini ngaji pada zuhur begini, di saat kerja begini. Ya, ini hanya orang-orang yang dikatakan apa? Dia ihtimam, dia perhatian kepada waktu, karena dia sadar hidup enggak hanya sekarang, nanti akan ada hidup yang akan datang, yaitu di akhirat. Kita akan lihat beberapa contoh Bapak, bagaimana para salafus saleh dengan waktunya. Subhanallah. Ya, biar Bapak lebih yakin seperti apa salafus saleh menghargai waktu. Karena waktu itu mahal. Ada seorang imam, dikatakan di sini al-Imam Az-Zahid. Orang disebut Az-Zahid karena orangnya zuhud, Pak. Ya, dari namanya saja sudah terlihat orang ini sangat mendahulukan akhirat daripada dunia. Itu namanya orang zuhud. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Imam Az-Zahid, ya, beliau ini terkenal sangat tawadhu dan sangat memperhitungkan waktu. Dari mana kita tahu beliau ini memperhitungkan waktu? Ada seorang yang kaya. Suatu hari ada orang kaya datang kepada beliau, ingin duduk bersama beliau. Subhanallah, orang kaya ini mengatakan, wahai tuan guru, syekh, aku ingin duduk bersama Anda. Sebentar saja. Apa kata Al-Imam Az-Zahid ini? Dia bilang, kamu berani bayar berapa waktuku ini? Subhanallah. Wani piro Pak. Ini bukan perhitungan soal uang, bukan. Tapi kata Imam Az-Zahid, kenapa aku meminta uang kepadamu? Karena menurutmu, keyakinanmu yang paling berharga dan bernilai untuk dirimu adalah uangmu. Sementara aku yang paling berharga untuk diriku adalah waktuku. Makanya sesuatu yang berharga harus ditukar dengan sesuatu yang berharga. Waktumu atau uangmu tukar dengan waktuku, karena waktuku lebih berharga daripada uangmu. Jadi ini contoh ya ulama, bagaimana ulama itu subhanallah waktunya sangat berharga. Ya. Kemudian seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, bahkan ini dikatakan ulamanya para sahabat, Ibnu Mas'ud
Ya, ada seorang yang ingin berbicara dengan Ibnu Mas'ud. Dikatakan oleh sahabat yang lain, ya Ibnu Mas'ud, ada seseorang yang ingin bicara denganmu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sampaikan kepada dirinya, aku siap berbicara dengannya, tapi satu syarat, tolong tahan matahari. Suruh dia tahan matahari, supaya matahari tidak bergerak, sehingga waktuku tidak berjalan. Subhanallah. Sampai seperti itu, Pak. Kenapa sampai dikatakan Ibnu Mas'ud meminta untuk orang ini menahan matahari? Karena kalau matahari tidak ditahan, matahari berjalan dan waktuku akan berjalan. Ya, kenapa? Yang dibicarakan soal dunia, tidak ada manfaatnya. Maka Ibnu Mas'ud tidak mau dia. Kalau mau bicara denganku, apalagi soal dunia, tahan matahari. Kenapa? Karena kalau engkau tahan matahari, maka waktu tidak akan bergerak, dan itulah waktuku lebih berharga dari sekedar berbicara kepadamu. Subhanallah. Itu para salafus saleh, Pak. Ya, jadi itu adalah Abdullah ibn Mas'ud. Siapa lagi? Al-Imam Ubaid bin Ya'is. Ini gurunya Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Imam Bukhari punya guru, ternyata subhanallah. Ini kalau makan, Pak, Al-Imam Ubaid ini kalau makan itu baca kitab plus menulis, Pak. Subhanallah. Makan itu baca kitab. Tidak pernah makan kecuali dengan baca kitab atau menulis kitab. Loh, kok bisa? Iya, karena dia makan tidak sendiri, disuapi oleh adiknya. Dia minta disuapi oleh adik, karena menurutnya makan itu buang-buang waktu. Subhanallah. Makan buang-buang waktu. Habis itu buang-buang air itu kalau salah makan. Subhanallah. Ada yang lebih menarik lagi, ya, ini seorang Imam Aqil ibn Hambal, ya, Imam Al-Hambali, Aqil ibn Aqil Al-Hambali. Beliau punya karyanya nama kitabnya Al-Funun, 800 jilid, Pak. Ini kalau beliau makan, ya, ini saking menghargai waktu, kalau makan roti itu pakai air, pakai susu, pakai teh. Kenapa? Supaya langsung ditelan, tidak usah capek-capek ngunyah, Pak. Menurut beliau ngunyah itu buang waktu. Subhanallah. Ini kata kalau makan kuaci itu ngabisin waktu, Pak. Makan sukro gitu ya ngabisin waktu, di jus cepet tuh. Itu para salafus saleh. Ya, kenapa? Karena memang mereka sangat menghargai waktu. Subhanallah. Bapak yang dirahmati Allah, ada dalam satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah menyampaikan seorang mukmin seharusnya dalam menghargai waktu minimal dia tahu waktu-waktu yang harus dimakmurkan. Ini waktu-waktu yang barokah, kata Nabi. Kalau Bapak bisa memakmurkan 4 waktu ini, maka kelalaian kita di masa lalu Allah akan tutup dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di 4 waktu ini. Ini ada 4 waktu, Pak, yang harus kita makmurkan, jangan sampai kita lalaikan. Subhanallah. Apa 4 waktu yang disampaikan oleh Nabi SAW? Yang pertama, waktu qoblal maghrib. Qoblal maghrib. Ini waktu yang barokah ini. Doa mustajab di sana. Makanya ada amalan baca al-ma'thurat petang, ya. Itu qoblal maghrib. Bahkan nanti di bulan Ramadan ada satu doa, kata ulama, kalau doa di waktu ini doanya mustajab. Qubailal maghrib. Qubail itu sesaat sebelum. Bisa 5 menit, bisa 3 menit. Bahkan subhanallah 1 menit mungkin. Tapi yang terjadi, Pak, di waktu-waktu injury time Ramadan sebelum maghrib, apa yang terjadi kepada kita? Kita disibukkan soal dunia. Ada yang sibuk ngurusin ini cabenya belum ada nih, mana cabenya nih? Ini es batunya belum ada. Ada yang sibuk pegang remote TV, cari channel mana duluan adzan. Ada yang sibuk ngabuburit, akhirnya pulang malam, enggak terawih karena apa? Macet. Kita disibukkan dengan itu, padahal di situ qubailal maghrib, waktu yang mustajab. Subhanallah. Itu yang pertama tuh, sebelum maghrib. Yang kedua, bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Subhanallah. Ini waktu yang luar biasa. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan dalam manaqibnya, ketika sudah masuk waktu maghrib sampai isya, la yudkaru dunya fi majalisi ghad illa, atau dikatakan la bil khair wala bisyarr. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala itu ndak bermajlis ilmu
atau ketika dia duduk di majelis ilmu bersama muridnya tidak membicarakan dunia, walaupun yang dibicarakan kebaikan, apalagi keburukan dunia. Itu kalau majelis taklimnya antara maghrib dan isya. Kenapa? Itu waktu yang barokah. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, al-kunuz kulal kunuz fima baina isya'ain. Ada harta karun itu ada dua, Pak, dunia ataupun akhirat. Harta karun dunia itu disimpan di tempat tersembunyi. Harta karun akhirat disimpan di waktu tersembunyi. Dan salah satu waktu tersembunyi adalah antara maghrib dan isya. Subhanallah. Dan banyak para ulama memanfaatkan waktu ini. Bahkan nanti Quran juga menggambarkan bagaimana pahala yang Allah berikan kalau bapak bisa memakmurkan waktu ini. Ya, seperti apa salafus soleh memakmurkan waktu ini, dan apa anjuran Nabi untuk mengisi antara maghrib dan isya ini, dan apa komentar Quran kepada orang-orang yang bisa menjaga waktu maghrib sampai isya ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi hari ini kita baru bahas poin kedua, bagaimana menjadi seorang muslim yang progresif. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan jam 12.50. Subhanallah ya. Kalau orang soleh mah nggak usah lama-lama tausiahnya. Ini sudah soleh karyawan sini, saking solehnya tahajudnya siang malam katanya. Subhanallah. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Insyaallah ini ada lanjutannya nanti part keduanya. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Syukran lakum ala husni istimaikum, lakum buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.